Deswidi Rahayu. Ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share ke semua sosial media kalian. Hari ini aku mau share ke kalian cerita pengalaman aku yang dulunya itu tahun 2016 mengikuti SNMPTN di Undip, SNMPTN-nya itu di Unsud sama di UB. Jadi yang pertama itu UB, yang kedua itu Unsud. Terus aku tuh ditolak. Nah, alhamdulillah aku diterima di SBMPTN Undip. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu ya, karena aku bakal share ke kalian pengalaman-pengalaman aku memperjuangkan PTN atau perguruan tinggi negeri yang favorit di Semarang, bukan ya, di Jawa Tengah. Jadi nanti kalian bakal tahu kehidupan aku selama kuliah atau di kampus. Aku juga bakal share cerita-cerita, tips dan trik SBMPTN maupun SNMPTN. Ya, ditunggu ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, jadi yang pertama itu awalnya aku tuh daftar SNMPTN di UB, jurusannya itu Teknik Informatika, karena emang aku pas itu tuh suka sama matematika gitu-gitu. Terus suka IT gitu pas zaman 2016, karena aku SMA-nya itu ikut ekstrakurikuler di komputer kayak gitu. Jadi aku pengen mendalami itu, tapi karena emang belum rezekinya atau mungkin kemampuanku itu kurang, nilaiku juga kurang, jadi aku tuh nggak keterima. Terus di pilihan kedua aku ambil Unsud dengan jurusan aku lupa, informasi gitu, kalau nggak ambil apa ya aku lupa, pokoknya di SNMPTN itu aku nggak keterima. Jadi itu aku salah strategi juga, karena di UB itu kan emang teknik informatikanya itu favorit, terus nilai aku tuh pas-pasan, terus aku termasuk nilainya itu di SMA rendah, bukan rendah sih, kayak tengah-tengah gitu. Justru kalau misal kalian mau masuk univ-univ favorit kayak UI, Unpad, ITB, UGM maupun UB, Unair, itu minimal nilai kalian itu 85 ke atas, ya 85, 95, 90 kayak gitu, dalam rentang itu. Nah, pas itu nilai aku itu kurang dari 85, jadi kayak mau ke yang favorit itu kayak nanggung gitu loh, nggak sampai gitu. Jadi strategi aku itu awalnya itu benar-benar salah. Aku udah dibilangin dari guru aku, suruh ambil jangan di UB, turunin grade-nya, tapi aku nggak mau, karena aku pengen memanfaatkan jalur SNMPTN itu jadi jalur yang keberuntungan gitu. Tapi aku malah salah strateginya. Harusnya dengan nilai aku yang seperti itu, karena nggak mencapai nilai yang tertinggi, minimal tuh aku turunin grade-nya, pilih jurusan yang lain atau enggak univ yang lain dengan grade yang sama. Tapi aku salah, karena aku udah ngeyel di awal, jadi udahlah aku lanjutin terabas aja gitu, karena emang aku favoritnya di UB, tapi orang tua itu nggak mau anaknya jauh-jauh, tapi aku udah nekat gitu. Itu udah salah di awal. Strategi yang pertama, kalian itu lihat nilai kalian di SMA itu berapa aja. Dari semester 1 sampai semester 5 kalian itu dirata-ratain minimal, misal dari jurusan IPA kalian itu udah dilihat nilai IPA, fisika, kimia gitu-gitu, biologi, matematika, kalian udah skor berapa rata-ratanya tiap semester, kalian tuh udah tahu. Terus kemudian kalian itu lihat ranking kalian di sekolah itu berapa. Kalau misal nilai ranking kalian di tengah-tengah maupun ke bawah, kalian itu jangan berani-berani ambil univ yang dengan grade tinggi gitu. Grade tinggi tuh ya masuknya UI, Unpad, ITB, UGM, terus UB gitu. Itu tuh kayak benar-benar grade-nya itu agak atas. Jadi kalian turunin grade-nya gitu. Terus kedua, kalian itu tanyain dulu dari satu sekolah kalian ada nggak sih yang kalian minimal itu saingan satu jurusan. Misalkan aku pengen di teknik informatika UB, temanku itu ada nggak? Kalau misal ada, kalian mending mundur, karena saingan dalam satu sekolah aja kita tuh misal udah kalah, dia peringkat 2, aku peringkat 7, itu kan udah jauh banget gitu kan. Otomatis dari UB ya pilih yang peringkat 2 lah daripada peringkat 7 gitu. Itu tuh kayak bener-bener aku tuh udah logikanya tuh kemana gitu kan ya, kenapa aku tetap kekeh ambil UB. Kalau misal temanku itu ada yang satu sekolah ambil itu, kalian ya harus ngalah lah, karena nilai kalian kan udah kalah, kenapa kalian tetap maju gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu udah kan tadi udah melihat teman kalian dari satu sekolah itu ada nggak yang pilih jurusan yang sama. Kalau misal ada, terus nilai kalian jauh, mending kalian mundur. Karena kalau misal kalian tetap maju, kalian udah kalah dari pihak sekolah. Di persaingan sekolah aja udah kalah, gimana mau saingan nasional gitu. Meskipun itu bejo-bejoan kan, tapi logikanya dari pihak sekolah, dari pihak univ itu bakal milih yang nilai tertinggi daripada nilai yang rendah gitu. Terus ketiga, kalian itu cari relasi dari kakak tingkat yang udah pernah lolos di jalur yang sama. Misal di jalur SNMPTN, ada belum di jurusan teknik informatika gitu. Kalau misal belum ada, kalian cari link lain di univ lain yang udah di jurusan yang sama. Tapi kalau misal kalian tetap kekeh di UB, ya udah kalian cari relasi kakak tingkat yang lolos SNMPTN di UB tapi beda jurusan, ya tetap IPA gitu, tetap satu jalur, ya yang kalian pengen aja gitu. Jadi kalau misal kalian udah pengen teknik informatika, kalian minimal ada cadangannya itu apa gitu. Jangan cuma aku teknik informatika, boleh, tapi kalau misal kalian belum ada channel terus nilai kalian rendah, ya buat apa gitu. Kayak kita tuh kurang gitu loh, senjata buat majunya tuh kurang, kalah dulu gitu. Terus kalau misal kalian udah dapat channel kakak tingkat yang jurusannya sama, pengen yang kalian inginin, ya udah kalian ambil itu boleh. Tapi kalau misal belum ada, mending kalian pilih jurusan lain dari kakak tingkat yang udah lolos di jalur itu. Terus ketiga, kalian itu cari informasi sedalam-dalamnya dari kakak tingkat. Misal di jurusan itu pernah ada nggak yang keluar dengan nilai rendah atau susah buat keluarnya, ataupun dari kakak tingkat itu ada yang di DO, ataupun kakak tingkat kalian itu pindah karena jalur SNMPTN kan mempengaruhi kak adik tingkat di bawahnya. Kalau misal kita itu keluar tanpa surat yang baik ataupun dengan cara yang baik gitu. Kalau misal asal keluar karena aku udah diterima di STAN misal gitu kan, dia itu nggak ngajuin surat permohonan izin, permohonan maaf atau apa, itu kan otomatis kayak mengurangi nilai adik tingkat di bawahnya gitu. Jadi kalian jangan ambilnya kayak gitu, karena resiko kalian bakal besar gitu loh, nanti kedepannya itu berpengaruh. Kalau misalkan kalian tetap daftar di situ tapi pernah ada kakak tingkat yang keluar tanpa jalur yang baik-baik, itu kita bakal diprioritaskan. Jangan-jangan ini anaknya kayak gitu lagi, kan bisa kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau misal dari jurusan itu udah ada kakak tingkat yang lolos terus prestasinya itu bagus, ya udah kalian maju aja terus, terabas itu, insya Allah ya lolos gitu. Kalau misalnya rezeki kita di situ, tapi kalau misalnya rezeki kita nggak di situ, ya kita pilih jalur lain gitu. Terus abis itu kalau misalnya kita udah dapat informasi sedalam-dalamnya, kita itu cari tahu semuanya seluk-beluknya, ya udah kalau misalnya kalian udah seret, maju terus. Tapi kalau misalnya kurang seret, pilih yang lain gitu. Kalau misalnya tetap pengennya UB, ya udah kalian pilih jurusan yang lain yang prestasi kakak tingkat di sana itu bagus, terus jurusannya itu akreditasinya udah A, terus peminatnya nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit, dengan kalian tuh bisa dimungkinkan nilai kalian bisa masuk, ambil aja itu. Tapi kalau misalnya enggak, mundur gitu. Karena strategiku itu salah. Lah kemudian aku kan udah gagal tuh di SNMPTN. Aku saking bingungnya, udah kalang kabut aku mau daftar di mana, akhirnya aku ikut SBMPTN, belajar sendiri. Benar-benar aku tuh belajar sendiri, nggak mengandalkan les-lesan ataupun bimbel lain ataupun apapun itu, enggak. Aku cuma belajar sendiri dari buku-buku kakak tingkat yang udah pernah lolos SBMPTN. Terus aku juga beli buku sendiri karena aku merasa soalnya itu kurang. Aku kan tiap malam itu belajar dan aku harus ngerjain dalam satu malam itu minimal IPA 5 soal, fisika 5 soal gitu-gitu kan. Jadi udah aku target tiap malam aku ngerjain soal 5 biar pas aku daftar SBMPTN aku tuh udah siap tempur gitu. Karena kalau misal kita nggak punya prioritas sendiri, nggak punya target sendiri, nanti pas kita tes itu tuh benar-benar kita kayak kalang kabut dan ngerasa aku soalnya kurang kayak gitu. Jadi kalian itu harus udah punya prioritas. Di minggu ini aku harus belajar ini, selesai materi ini dan udah menguasai ini. Kalian tuh targetnya kayak gitu. Dalam satu malam misal aku belajar matematika, ya udah aku harus bisa trigonometri,
terus apa dan apa kayak gitu. Kalian tuh harus udah punya target sendiri buat belajar sendiri. Kalau misal kalian nggak punya target kayak gitu, kita belajarnya itu hambar, nggak ada yang ingin dicapai karena kita nggak ada plan gitu. Itu target aku. Terus setelah itu aku belajar juga dari YouTube, cara-cara ngerjain yang cepat, terus cara strategi milih jawaban kalau misal aku tuh bingung gitu, galau antara A atau B, misal jawabannya itu mirip-mirip, kayak bahasa Indonesia kan mirip-mirip, terus IPA juga kadang ada yang mirip-mirip gitu. Yaudah aku pilih yang menurutku itu strateginya itu banyak gitu. Kalian cari YouTube yang menurut kalian itu bisa bermanfaat buat modal kalian tembus SBMPTN 2021 kayak gitu. Terus selain itu tuh aku juga sharing ke teman-teman gimana sih cara ngerjain yang cepat, terus bisa dapat ilmu yang menurutku itu tuh kayak cepet, bukan kayak instan gitu, enggak, tapi karena kan waktu SBMPTN biasanya cuma sebulan. Nah itu dalam sebulan itu kita tuh harus udah dapet berapa soal yang udah kita kuasai, mana yang belum, dan mana yang menurut kita tuh agak susah, gampang, dan tingkatnya itu kan banyak, ada yang low, high, atau medium gitu. Yaudah kalian itu sesuaiin sama kemampuan diri kalian kayak gitu. Nah strategi aku buat SBMPTN, belajar yang rajin, sholat, ibadah juga yang rajin, minta doa sama orang tua itu wajib banget, terutama ibu ya. Kalian juga misalkan puasa Senin Kamis, terus itu rutin, misalnya satu minggu itu puasa Senin sama Kamis kayak gitu, terus minggu berikutnya ya Senin Kamis gitu sampai menjelang SBMPTN. Terus sholat malamnya juga tahajud, itu yang utama banget. Terus duha juga, soalnya duha itu benar-benar kayak pas mau belajar kita sholat dulu, itu benar-benar bisa ngademin hati, terus kita juga bisa lebih fokus buat kedepannya. Karena modal kita buat belajar itu fokus kita dulu. Kita harus fokus dulu di pikiran, kita tanamkan, aku harus fokus hilangkan semua gangguan, misal HP kan gangguin tuh, kalian off HP dulu, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp itu off dulu. Terus kalian itu tinggalin semua sosmed kalian sampai kalian bisa buktiin ke teman-teman kalian kalau ini loh aku bisa lolos SNMPTN, bisa lolos SBMPTN. Kalian tuh harus nunjukin kayak gitu. Karena kalau misal kalian cuma posting gitu tiap hari tanpa ada usaha, cuma yang penting tuh aku posting kan terkait kata-kata ini, itu tuh nggak ada artinya gitu kalau misal kalian tuh nggak ada usaha dari dalam diri kalian sendiri. Kayak percuma gitu loh. Buat apa kita posting gitu kalau misalnya kita nggak ada jerih payahnya kita buat belajar, buat berdoa, buat memahami soal materi. Buat apa? Yang penting itu kan action dari diri kita, bukan action dari posting di sosmed gitu. Itu saran aku. Terus selain itu kalian juga misalkan tuh sering sedekah, karena sedekah itu kan membuka pintu rezeki. Kita kan menuju mau buka pintu rezeki yang lain. PTN itu kan kayak pintu rezeki sebelum kita bekerja gitu kan. Nah itu salah satunya, kalian itu minimal sodakoh gitu ya, nggak apa-apa 5.000 ke musola ataupun apa, nggak apa-apa, itu tuh udah, yang penting hati kita itu niatnya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala kayak gitu. Insya Allah ya kalau misal kalian udah bisa menerapkan semuanya itu, SNMPTN, SBMPTN insya Allah bakal di tangan kalian, bisa lolos SNMPTN 2021, SBMPTN 2021. Yang penting kalian dari sekarang sudah mempersiapkan sedini mungkin, karena perjalanan kita ke depan itu nggak gampang. Yang belum lolos tahun ini bakal berjuang di tahun depan, yang belum lolos di tahun kemarin dan tahun ini berjuang lagi di tahun depan. Kan 3 kesempatan, jadi yang belum ada 3 kesempatan masih bisa dong. Jadi buat kalian yang sekarang masih kelas 3, manfaatkan belajar yang ada di sekolah. Misal kalian ikut les, yaudah manfaatkan, tanya sebanyak mungkin sama guru kalian, guru les kalian. Kalian minta cara tercepat, cara termudah, cara tergampang, itu tanyalah ke les-lesan. Karena aku tuh sangat rugi karena aku nggak dapet guru les, aku belajar sendiri. Aku ketika bingung, yaudah aku cari di YouTube, cari di internet. Sedangkan kalian, kalau misal kalian bingung, kalian bisa dong tanya ke guru. Lah aku semuanya itu sendiri, benar-benar belajar sendiri. Kalau misal nggak bisa, aku cari sendiri, tanya ke cutting ataupun tanya ke kakak tingkat, ini gimana, sedangkan mereka kan punya kesibukan masing-masing. Kita nggak bisa dong menuntut mereka harus ngerjain ini bisa, ya otomatis usaha kita,
usaha kita guys, bukan usaha dari orang lain. Nah, kuncinya itu dari diri kita sendiri. Kita mau dibawa ke arah mana kesuksesan kita itu berasal dari diri kita sendiri. Buat teman-teman yang mau curhat, konsultasi ke aku maupun cerita aku mau di ini kak ini caranya gimana, maupun kalian mau sharing tentang SBMPTN SNMPTN, kalian boleh DM Instagram aku Tias Widi Rahayu. Itu ada 2 Instagram, yang satu real akun, yang satu juga real karena aku emang punya 2. Terus kalian juga bisa DM, bisa sharing ke aku. Terus nanti aku bisa ceritain gimana perjalanan aku ke depan. Kalau misal ada yang kurang jelas, kalian komen aja di channel YouTube aku yang ini. Nanti aku ceritain ke kalian nilai apa aja yang perlu di maksimalkan atau apa aja gitu. Nanti aku bakal ceritain ke kalian di sini. Oke, mungkin videonya itu saja. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena aku juga masih belajar nge-YouTube. Bantu aku ya biar bisa 1000 subscriber, terus juga bisa 4000 jam tayang. Kalian bisa follow Instagram aku di Tias Widi Rahayu, terus bisa subscribe juga. Yang baru mampir di channel YouTube aku, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, see you.